Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saya cintai, mudah-mudahan sampai pada saat ini kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran daring, pembelajaran dari rumah. Nah, mari kita mulai untuk pembelajaran IPA kali ini. Karena yang kemarin kita sudah belajar tentang gerak, di mana kalian kemarin disuruh menyebutkan binatang-binatang yang bergerak dan binatang yang tidak bergerak dan alasannya seperti apa. Oke, untuk itu marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini. Judulnya yaitu tentang gerak, ya, seperti pada gambar berikut ini kita lihat. Oke, gerak judulnya. Oke, kemudian kita perhatikan. Kalau kita kemarin membicarakan tentang gerak, tentu kita harus tahu apa sih gerak itu. Suatu benda dikatakan bergerak ketika kedudukan benda itu berubah terhadap kedudukan benda lain. Benda lain yang dijadikan sebagai acuan. Seperti ini. Suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Kemudian kalau benda dikatakan tidak bergerak atau diam, manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Ini adalah pengertian tentang gerak. Sehingga kalau kalian kemarin sudah menyebutkan binatang mana yang bergerak dan binatang mana yang tidak bergerak, tentunya kalian sudah menentukan acuannya. Dan kalau kita lanjutkan ya, macam-macam gerak. Gerak itu ada gerak lurus, ada gerak melingkar, ada gerak parabola. Jadi berdasarkan lintasannya, gerak itu dibagi menjadi 3. Gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya lurus, gerak melingkar, gerak yang lintasannya melingkar, sedangkan gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya berupa parabola. Namun dalam hal ini kita akan bahas saja hanya terbatas pada gerak lurus. Saya katakan tadi, gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya lurus, atau gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi kalau enggak lurus ya enggak dikatakan gerak lurus. Gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Ya, sekali lagi, gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Oke, perhatikan. Kalau kita sudah membicarakan tentang gerak, nah ini ada gambar, perhatikan, itu adalah membicarakan tentang jarak dan perpindahan. Kalian perhatikan sekarang, itu ada sebuah kucing, ada seekor kucing yang berjalan dari titik awal, dari tempat bunga yang ada kupu-kupunya, kemudian kemudian jalan lagi, hanya belok arah, kemudian berhenti. Berhenti. Ya, itu ada tanda panah. Jadi lintasan yang dilalui kucing tadi, yang pertama itu adalah dari kupu-kupu itu ke benda kembang yang berwarna merah, kemudian dari kembang yang berwarna merah
sampai ke tempat berhentinya. Jadi di situ ada, kalian perhatikan lintasannya dari pertama dan kedua kemudian berhenti. Jika gerakan yang pertama itu 8 meter, ya, jarak yang ditempuh pertama adalah 8 meter, kemudian berjalan lagi menempuh jarak 6 meter. Maka jarak yang ditempuh kucing itu adalah semua lintasan yang dilalui kucing. Kemudian perpindahannya kita lihat posisi awal tadi dari kupu-kupu sampai posisi terakhir yaitu kucing berhenti. Itulah yang dinamakan perpindahan. Nah, sekarang coba kita hitung berapa jarak perpindahan, ya, berapa jarak dan perpindahannya. Kalau jarak tadi lintasan yang dilalui kucing, semua lintasan dihitung. Jadi kucing tadi berjalan dari titik awal, kemudian titik kedua, kemudian yang titik terakhir. Pertama, kedua 8 meter, kemudian kedua dan sampai berhenti 6 meter. Berarti lintasan yang dilalui kucing itu dinamakan jarak, yaitu kalian perhatikan jaraknya 8 ditambah 6, hasilnya 14 meter. Itu adalah jaraknya. Kemudian perpindahannya kalian perhatikan perpindahannya titik awal ke titik akhir, yaitu kalau kita perhatikan itu sebenarnya membentuk segitiga siku-siku, di mana setiap segitiga siku-siku itu adalah rumus Pythagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi 8 atau akar kuadrat 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 20, 8 kuadrat itu 6 kemudian untuk 6 kuadrat 36. Jadi 64 ditambah 36 hasilnya 100, akar dari 100 itu adalah 10 meter. Kalian perhatikan sekarang, jarak itu merupakan besaran saklar, artinya besaran saklar itu tidak memiliki arah. Tapi untuk perpindahan itu adalah besaran vektor, di mana besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah. Sekarang kalian perhatikan, di situ ada sebuah bola. Bola ini diberikan gaya sehingga membentuk lintasan sebagai berikut. Iya, kalian perhatikan bolanya ya berhenti. Nah, garis yang dilalui bola kalau digambar seperti itu. Nah, lintasan yang dilalui bola itu namanya jarak, kemudian posisi bola awal dan posisi bola akhir itu adalah perpindahan. Oke, sebelum dilanjutkan, kalau ada pertanyaan nanti tulis saja kemudian dikirimkan. Oke, lanjut. Kita perhatikan. Kita masih membicarakan jarak dan perpindahan. Oke. Jarak adalah besaran saklar, di mana besaran saklar tadi adalah besaran yang tidak mempunyai arah, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Contohnya nanti ada di bawah. Kemudian kalau perpindahan adalah besaran vektor, di mana besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah, yaitu perubahan kedudukan suatu benda dilihat dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Oke, kita perhatikan. Perhatikan contoh berikut.
gerak benda satu, itu adalah contoh yang tadi ya, contoh jarak, kalian perhatikan. Kemudian ada juga gerak benda dua. Oke, itu ada sebuah mobil, posisinya dari angka 2, kemudian akan berjalan menghadapnya ke kiri, berarti jalannya ke kiri. Kalian perhatikan. Oke, kemudian berhenti sampai pada -4. Ya, sampai pada -4. Oke. Kemudian coba, berapakah jarak yang ditempuh benda? Tadi dari awalnya dari posisi berapa tadi, coba? Kita lihat. Dari 2 tadi, dari 2 kemudian berjalan ke kiri sampai berhenti pada posisi -4. Sekarang berapakah jarak yang ditempuh benda? Kita lihat berapa jarak yang ditempuh benda. Oke, jarak yang ditempuh benda tersebut sebesar ya -2, -4, -2 sama dengan -6, sama dengan 6 satuan. Kenapa seperti itu? Karena berjalannya ke arah kiri, berarti ke arah negatif. Dari 2 ke 0 berarti -2, tambah lagi dari 0 ke -4 berarti -4. -2 ditambah -4 sama dengan -6. Tapi untuk jarak ini sebenarnya tidak ada min. Min itu hanya menunjukkan arah saja. Dan kalian perhatikan contoh yang berikutnya. Berapakah perpindahan sebelumnya? Berapakah perpindahan yang ditempuh benda? Maaf ya, tadi belum ke contoh yang kedua. Ternyata di situ berapakah perpindahan yang ditempuh benda? Dari posisi 2, ya, posisi awal 2, posisi akhir -4. 2, ya, -2, kemudian -4. Hasilnya 6 juga. Kita lihat. Oke, perpindahan yang ditempuh benda tersebut sebesar X2 min X1. Posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya -4, posisi awalnya -2. Jadi -6 satuan. Karena besaran vektor mempunyai arah, arahnya ke kiri. Ingat, min hanya menunjukkan arah, bukan besarnya, bukan di bawah angka 0. Oke, kita lanjut. Ya, perhatikan. Ini contoh benda yang kedua. Kita perhatikan, posisi awalnya itu adalah -4, menghadap ke kanan. Kita lihat. Oke. Ya, dari 4 kemudian berhenti ke angka 2, kemudian kita ulangi. Kita ulangi. Nah. Oke, kita ulangi. Oke, posisi awal adalah -4, kemudian oke, lihat, berhenti kedua, kemudian balik, posisi, ya, angka berapa itu? Di antara -1 dan 0. Berarti kita anggap 1. 1 ya. Oke. Kita lihat, kita ulangi. Kita ulangi posisi awalnya tadi.
dari min 4, jalan, berhenti, balik, jalan lagi, berhenti. Berapakah jarak dan perpindahannya? Coba kita lihat. Oke, sekarang lihat lagi. Oke, itu ada kucing yang berjalan, kucing atau manusia itu. Kita lihat dari awalnya tadi. Posisi dari min 5 atau A, dia berjalan kita lihat dari A ke O, kemudian ke B, balik lagi, ya, balik lagi ke O lagi, lanjut dan berhenti di angka min 1. Masih ingat? Dari A ke O, ke B ke O, kemudian nambah sampai pada min 1. Berapakah jaraknya dan berapakah perpindahannya? Coba kita lihat jaraknya berapa. Berapa jarak yang ditempuh dari A, O, B, O? Kita lihat. Iya. Dari A ke O 5, dari O ke B 5, dari B ke O 5, kemudian ditambah 1. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 1. Jadi 16. Jarak yang ditempuh adalah 16. Sedangkan perpindahannya itu posisi awal dikurangi posisi akhir. Posisi awalnya min 5, posisi akhirnya 1. Ya. Oke. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhir min 1, posisi awal dikurangi min 5. Min 1 dikurangi min 5. Hasilnya 4. Atau kedudukan awal, kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Itu adalah perpindahan. Oke, kita lanjut. Perhatikan sekarang. Itu ada gambar berawal dari titik O, kemudian jalan menuju ke titik B, sampai titik B, dia balik, kembali lagi ke O, langsung ke A, kemudian kembali lagi ke O. Ya, kita lihat kembali lagi ke O, kemudian lanjut dan berhenti di angka 3. Berapa jarak yang ditempuh? O, B, O, A, O, kemudian berhenti di angka 3. Dan berapa jarak perpindahannya? Dijawab, kemudian hasilnya nanti dikirim. Dan kita lanjut yang berikutnya. Itu masih ada jarak dan perpindahan. Itu ada anjing dari titik B menuju titik O, kemudian ke titik A, balik lagi menuju titik O lagi, lanjut ke titik B, dia kembali lagi ke arah O lagi, ya, lewat, kemudian berhenti di angka min 3. Ya, sekarang kalian coba hitung berapa jarak yang ditempuh
dan berapa perpindahannya. Silakan dikerjakan, hasilnya nanti dikirim. Oke, sekian dulu ya. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau bertanya nanti dikirim lewat Google Classroom juga boleh, lewat WA juga boleh. Iya, sekian saja dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.